Oke, kembali kami dari tim kreatif Dinas Pertanian. Kami akan meliput kegiatan Bapak Tani ini. Mari kita simak ulasan berikut. Go. Berita Tani Kubar, Berita Tani Kutai Barat, menyampaikan informasi seputar pertanian Kabupaten Kutai Barat. Kisah inspiratif si petani Lombok Sipon. Lombok Sipon tergolong varietas baru dan termasuk jenis tumbuhan hortikultural. Namun, belum banyak dibudidayakan oleh petani khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Meskipun demikian, potensi hasil yang ditawarkan oleh Lombok varietas ini cukup menjanjikan. Lombok Sipon sendiri termasuk golongan lombok rawit bertangkai yang mempunyai produksi buah yang sangat lebat serta dapat tumbuh serentak pada tiap pencabangannya. Tanaman lombok ini bisa menghasilkan sekitar 6-12 buah pada setiap rangkainya. Abu Santoso, 52 tahun, seorang petani dari Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongko. Awal mula tiba di Kutai Barat pada tahun 2008 lalu, mengikuti orang lain untuk bekerja bulanan sebagai pedagang kecil-kecilan. Namun, kemudian memutuskan terjun ke dunia bertani. Pertama kali bertani di lahan sekitar 3/4 hektar, ia mencoba menanam tanaman dengan umur jangka pendek seperti sawit, bayam, kangkung, dan kacang panjang. Lalu kemudian menanam tanaman jangka panjang seperti tomat, terong, dan lombok. Setelah itu barulah ia fokus menanam Lombok Sipon. Nama saya Abu Santoso, biasa dipanggil Pak Abu. Kalau teknik Pak sudah dilakukan oleh petani-petani. Cuman saya ini kan pilih yang jenis Sipon ini yang agak besar buahnya, terus jadi panennya juga mudah, jadi istilahnya untuk meringankan sama petani, bisa juga hasilnya meningkatkan petani. Kalau yang saya tanam ini sistem yang ketiga malah. Jadi buka lahan pertama saya tanami tomat, habis tomat kacang, terus cabai. Jadi sudah 3 kali periode ini bedengannya. Kalau pertama itu berusaha itu meringankan petani sendiri, jadi gulma atau rumput-rumput itu tidak mengganggu tanaman, terus tanahnya lembab terus. Karena ia menganggap mudah dalam memanen dan bisa meringankan usaha petani. Bibit Sipon ia dapatkan dari Pulau Jawa. Saat ini, Abu memiliki kurang lebih 1.000 pokok Lombok Sipon. Lombok Sipon cocok ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi, namun akan lebih optimal jika ditanam pada daerah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Budidaya Lombok Sipon memerlukan kondisi suhu normal antara 25-30 derajat Celcius. Dalam perawatannya, Lombok Sipon memerlukan pupuk kandang yang lebih banyak dibandingkan perawatan pada lombok rawit biasa. Hal ini dikarenakan Lombok Sipon memiliki percabangan vegetatif yang lebih banyak. Apabila kekurangan pupuk, maka potensi produksinya tidak dapat dimaksimalkan. Pada umur 1 minggu, bibit diberikan pupuk atau Ponska bersama dengan SP. Setelah umur 2 minggu,
Pemberian poska bersama SP yang ditambah dengan pupuk NPK Mutiara sampai pada masa panen. Ya ini pemilihan benih yang dari ini benihnya sipon ini termasuk, kalau yang lain kan masih per biji gitu datangnya, kalau ini per rompol nih, satu langnya ruas itu bisa nyampe 8. Kurang tahu juga ini, saya juga menghitung dari situ. Penyemaiannya biasa itu pakai, kalau istilahnya polybag per biji taruh per polybag itu. Pokoknya kalau masih kecil harus dimakan, belum bisa kena sinar matahari. Ini kalau tanamnya nanti baru umur sekitar 25 hari baru sudah tanam. Untuk tanaman ini sebelum tidak tanamkan harus dibakari pakai pupuk. 2 minggu setelah tanam baru pakai pupuk ini. Ya mula-mula basisnya rendah, nanti kalau sudah besar makin tambah dosis. Kalau tanaman cabai biasanya apa ini yang susah ini virus benih yang pohonnya tutupnya itu kuning itu pengaruh sama buahnya jadi tidak bisa banyak, jadi jarang-jarang. Kalau yang rutin penyiramannya itu yang kalau masih berumur sekitar 1,5 bulan itu masih harus rutin. Nah, kalau sudah besar gini sudah kuat, dia sudah tahan sama cuaca. Pemasaran ya adalah tengkulak yang datang ambil gitu. Sejauh ini, kendala yang dihadapi oleh Abu dalam perawatan lombok sipon ialah adanya penyakit yang menyebabkan daun menjadi keriting dan buah terkena cacat. Penggunaan antrakol, fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung dan berfungsi mengendalikan penyakit jamur dan hama pada tanaman lombok. Namun, penggunaan harus sesuai dosis agar tidak merusak daun dari tanaman. Untuk hasil panen, Abu bisa mendapatkan hasil 30-40 kg dalam sekali panen. Selama ini, Abu memasarkan hasil panen lombok ke para tengkulak dengan kisaran harga Rp25.000 per kilogram. Kalau yang selama ini kendalanya dulu ya, sebelum punya pengairan. Kalau sekarang kan sudah bikin pompa air. Kalau dulu kan mengandalkan hujan aja. Jadi kalau waktu kemarau nggak bisa tanam. Kalau sekarang sudah ada air mata air tidur itu kan bisa kemarau bisa tanam. Selama ini belum ada dukungan, saya masih mandiri. Ya saya mengharapkan dukungan dari pihak mana saja yang mau istilahnya bekerja sama bisa meningkatkan petani. Yang saya harapkan ya mestinya diperhatikanlah petani-petani ini, dan nanti kan supaya ada banyak petani-petani yang lainnya bisa mengikuti petani yang biasanya ini kan lagi musim corona, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan, jadi bisa beralih ke pertanian di sini. Jangan malu lah jadi petani, soalnya petani juga bisa dijadikan. Jadi jangan malu terjun ke dunia tani, karena dunia tani pun bisa menjadikan kehidupan nantinya, asal mau tekun. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barongsongko, Diki Kriswanto, Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Barongsongko memberikan dukungan kepada petani dengan menyalurkan bantuan berupa alsintan, kultivator, bibit lombok, obat-obatan, dan pupuk. Bantuan diberikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan di lapangan,
serta untuk menunjang kegiatan petani. Harapan kita PPP ke para petani agar petani milenialnya yang lebih dominan dan untuk bertani berkelanjutan dan berinovasi dengan teknologi yang sudah ada, dan banyak teman-teman kita yang sukses dalam bidang pertanian, bukan untuk bertani itu gengsi, tapi memang mendapat hasil yang lumayan untuk hidupnya.